Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supitria dengan NPM 2024001009. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengantar teknologi informasi. Yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami konsep dasar dan ruang lingkup teknologi informasi, dan yang kedua menjelaskan komponen-komponen utama dalam teknologi informasi, dan yang ketiga menerapkan pengetahuan dasar teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada pengertian teknologi informasi. Jadi teknologi informasi itu atau yang sering disebut information technology (TI) merupakan bidang ilmu yang mempelajari penggunaan komputer dan perangkat teknologi lainnya untuk mengelola, menyimpan, dan menyampaikan informasi secara efektif. Teknologi informasi melibatkan hardware, software, jaringan, dan sistem penyimpanan data. Teknologi informasi mempunyai peran penting dalam bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Di sini ada komponen utama teknologi informasi. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras, yang kedua software, perangkat lunak, dan yang ketiga basis data, dan yang keempat brainware, manusia sebagai pengguna. Yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik dalam sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Perangkat keras mencakup perangkat seperti keyboard, mouse, monitor, serta bagian dalam komputer seperti CPU, RAM, dan hard disk. Fungsi utama perangkat keras adalah menerima input dari pengguna, memproses data, menyimpan informasi, dan memberikan output berupa hasil pengolahan data tersebut. Yang kedua ada perangkat lunak atau yang sering disebut software, adalah kumpulan program atau instruksi komputer yang berfungsi mengendalikan dan menjalankan perangkat keras hardware agar dapat melaksanakan tugas. Perangkat lunak menjadi penghubung antara pengguna dengan mesin komputer sehingga komputer dapat menerima perintah dan memberikan hasil yang diinginkan. Contoh perangkat lunak yaitu seperti sistem operasi seperti Windows, Android, dan iOS. Dan yang kedua aplikasi seperti Google Chrome dan Microsoft Office. Contohnya seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Basis data adalah kumpulan informasi atau data yang disimpan secara terstruktur dan saling berhubungan sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah dan efisien. Fungsi utama basis data adalah menyimpan data dalam jumlah besar secara terorganisir, menghindari duplikasi data, memudahkan pencarian dan pengolahan informasi. Sistem yang digunakan untuk mengelola basis data disebut sistem manajemen basis data (DBMS) yang membantu dalam penyimpanan dan pengambilan data dengan cara terstruktur dan terkontrol. Contoh dari basis data adalah sistem akademik kampus yang menyimpan data mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Selanjutnya ada brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, mengatur, dan mengelola sistem teknologi informasi supaya berjalan sesuai tujuan. Berperan penting dalam mengembangkan program dan aplikasi, memasukkan dan mengelola data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil, dan yang terakhir mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dihasilkan komputer. Selanjutnya ada data dan informasi. Data adalah sekumpulan fakta mentah seperti misalnya angka, teks, simbol, gambar, atau suara yang belum memiliki arti tertentu. Sedangkan informasi adalah hasil olahan dari data sehingga memiliki arti, nilai, dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Di sini ada jaringan. Jaringan adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer atau perangkat digital lainnya agar dapat saling bertukar data dan berbagi informasi. Jaringan ini memungkinkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih cepat serta efisien antar pengguna atau perangkat. Contohnya yaitu internet. Ada fungsi teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki peran penting dalam membantu manusia mengolah data dan pengetahuan. Fungsi teknologi informasi meliputi yang pertama, capture. Teknologi informasi berfungsi untuk menerima data masukan dari berbagai sumber seperti keyboard, kamera, sensor, dan lainnya. Yang kedua,
Processing data yang diterima kemudian diolah melalui analisis, perhitungan, dan konversi untuk menghasilkan informasi yang berguna. Yang ketiga, storage memungkinkan penyimpanan data dan informasi dalam media digital seperti hard disk agar dapat diakses kapan saja. Di sini ada retrieval data yang tersimpan, informasi yang tersimpan di sini dapat dicari dan diakses dengan mudah sesuai kebutuhan pengguna. Ada generating, menghasilkan output berupa informasi yang dapat berupa laporan, grafik, tabel, dan bentuk lainnya yang membantu dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ada transmission, memfasilitasi pengiriman data dan informasi antar pengguna atau perangkat melalui jaringan komputer, internal, atau teknologi informasi lainnya. Di sini ada peran teknologi informasi. Yang pertama, mempercepat dan mempermudah komunikasi. Yang kedua, mendorong transformasi bisnis dan ekonomi digital. Yang ketiga, memperbaiki layanan kesehatan. Yang keempat, meningkatkan akses layanan publik. Yang terakhir, meningkatkan efektivitas dan inovasi pekerjaan. Di sini ada dampak teknologi informasi terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah akses informasi tanpa batas. Yang kedua, efisiensi kerja. Yang ketiga, inovasi baru. Dan yang terakhir, komunikasi menjadi lebih cepat. Yang dampak negatifnya yaitu yang pertama, cybercrime seperti pencurian data, hacking, penipuan online. Dan yang kedua, ketergantungan pada gadget. Dan yang ketiga, penyalahgunaan data seperti hoax, manipulasi data. Yang terakhir, kesenjangan digital. Terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulan, teknologi informasi adalah sistem yang menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan data untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan data secara cepat dan efisien. Teknologi informasi berperan penting dalam memperlancar komunikasi, meningkatkan produktivitas, dan memudahkan akses informasi di berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, dan pemerintahan. Memahami dasar teknologi informasi membantu kita memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mendukung berbagai aktivitas dan pengambilan keputusan dalam kehidupan modern. Terima kasih. Sekian pemaparan materi teknologi informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.